Oke, saya share screen. Apakah slide-nya muncul? Sudah muncul? Sudah ya? Muncul, Pak. Baik ya. Perkuliahannya saya mulai. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke perkuliahan pemodelan animasi dan 3 dimensi. Ada yang tahu kita mau membahas apa? Pembahasan tentang apa? Tekstur, Pak. Tentang tekstur. Tekstur sama material ya. Oke. Material. Ada yang sudah tahu apa itu material, apa itu tekstur? Tekstur atau material itu yang apa ya? Suatu yang berada di dataran objeknya, Pak. Apa namanya? Kayak warna dari objeknya, Pak, yang ditampilkan di permukaan dari objeknya. Misalkan material kayu ya, nanti objek, misalkan pintu tuh. Nah, sebelumnya kan hanya modeling saja. Ketika kita tambahkan tekstur atau material itu, kayu misalkan. Jadi seakan-akan seperti kayu gitu. Kayak background lah gampangnya. Oke ya. Baik ya, Mas Reno. Terima kasih. Terima kasih Mas Reno. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Oke, teks dulu ya. Oke, ini siapa? Ada yang tahu? Siapakah dia? Ada yang tahu? Thanos, Pak, Thanos. Ya, salah satu tokoh di Marvel ya. Oh, antagonis ya. Wiwit, Pak. Kenapa? Jadi gini, ini Thanos ya. Thanos itu di sini ya karakternya terdiri dari objek-objek ya. Misalkan kepala ini objek kepalanya, terus objek badannya, objek sarung tangan, objek armornya ini, body armor atau rompinya ya. Ada teksturnya, ada materialnya enggak? Ada, Pak, ada. Benar. Oke ya, betul ya, ada ya. Contohnya apa? Contohnya di mana? Materialnya di mana? Teksturnya di mana? Di armor, Pak. Oh, ada. Itu apa itu? Material atau tekstur? Ada ini, Pak. Tekstur apa namanya yang untuk bajunya kan ada pola-polanya seperti Pak. Nah, ada tekstur di situ, Pak. Kayak tekstur kain kayak gitu. Kain ya. Oke. Terima kasih Mas Reno. Iya Mas Reno, terima kasih. Yang lain barangkali ingin berpendapat juga, silakan. Itu di dagunya, Pak. Dagunya ya. Itu dagunya kenapa? Kayak garpu-garpu, Pak. Garpu ya. Itu tekstur atau material? Tekstur ya. Ya. Oke. Yang lain? Ada lagi? Mungkin armornya itu material juga, Pak. Baik ya. Di sini jawaban ataupun pendapatnya teman-teman tidak ada yang salah ya. Karena sebentar, saya mau tanya, di sini ada bukan yang tidak bertekstur?
Ada tidak? Yang tidak bertekstur. Saya mau tanya deh, yang tidak bertekstur itu yang mana ya? Ada nggak? Ada yang tahu? Bagian mana? Mungkin di gambar Background-nya itu. apa, Pak? Background-nya apa, Pak? Siapa yang menjawab tadi? Yang bilang background? Reno, Pak. Oh, Reno masih. Ya, oke. Sebenarnya kayak itu kan kayak gambar gitu, Pak. Bukan 3D modeling. Oke, baik, jawaban yang tadi yang di awal pendapatnya itu sudah betul semua, cuman memang ada sedikit yang kurang lengkap. Background ini betul jawabannya Mas Reno ya, bahwa background ini hanya sebuah gambar ya, tidak bertekstur. Kemudian teman-teman tadi ada yang berpendapat bahwa ini untuk sebentar. Pointernya terlihat? Lihat, Pak. Lihat. Jadi ini armornya, misalkan, ini bertekstur juga bermaterial. Oh maaf, bermaterial dulu ya, bermaterial juga bertekstur. Sama ini juga. Ini juga ya, bermaterial kulit juga bertekstur. Ini juga sama. Itu pendahuluan ya. Jadi teman-teman di sini kebanyakan sudah paham ya, apa itu material, itu apa itu tekstur ya. Oke, kalau gitu nggak usah dilanjutin ya. Udah pada paham. Nggak, saya lanjutkan kok. Oke ya, kita masuk ke material and tekstur. Apa itu material? Ya, ini secara definisi, material itu menentukan kualitas artistik dari zat yang dibuat dari suatu objek ya. Nah, dalam bentuknya yang paling sederhana dapat menggunakan bahan untuk menunjukkan bahan dari suatu benda atau untuk mengecat ya. Jadi misalkan ini suatu material ya. Ini ada warna hitam ya. Kalau misal saya tambahkan warna air ya, ini nanti materialnya berarti air ya. Nah, untuk mengecat benda tersebut dengan warna yang berbeda, itu misalnya ya, itu sih tergantung atau disesuaikan dengan ini ya, dengan ide kita ya. Nah, biasanya zat diwakili oleh kualitas permukaan, warna, kilau, pantulan, dan sebagainya. Tetapi juga dapat menunjukkan efek yang lebih rumit seperti transparansi seperti ini. Ini kan transparan. Ya contohnya misalkan kita buat materialnya kaca. Berarti material tersebut transparan harusnya ya. Kalau ada kaca tidak transparan berarti itu bukan material. Itu salah satunya. Kemudian ada difraksi atau biasanya di cahaya ya, bayangan. Ada yang nembus gitu, itu difraksi. Dan hamburan atau pantulan cahaya biasanya juga ada di bawah permukaan. Tipe bahan mungkin kuningan, kulit juga bisa, kaca dan linen. Nah ini beberapa material yang menjadi contoh ya. Contohnya ini ya. Ini kan tidak transparan ya, single. Kalau ini multiple, jadi ini ada yang transparan. Kemudian ini juga termasuk padat ya, tidak ada teksturnya padat. Nah, ini contoh-contoh material. Salah satunya misalkan ini ada beberapa contoh tembok ya. Terkait dengan tembok atau ya ada yang batu bata, ada yang batu, ada yang beton, apalagi ya, banyak ya. Bisa kayu ya. Kalau orang Banyumas itu bilang ada yang bambu, namanya gedek. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen bikin rumah khas bentuknya 3 dimensi bambu ya nanti pakai materialnya gedek, namanya
bambu anyaman itu kalau di Banyumas namanya gedek. Gedek. Oke. Lanjut. Ini tekstur ya. Di gambar terlihat ya. Ini mungkin sebuah material berupa katakan seperti batu ya, tapi dia bertekstur. Teksturnya di manakah? Ya, tentunya dia punya tekstur di setiap ininya ya, setiap kotaknya ya. Kemudian garis-garisnya itu juga bertekstur. Jadi secara definisi, tekstur adalah kualitas tertentu suatu permukaan yang timbul sebagai akibat dari struktur 3 dimensi dan juga merupakan unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan yang sengaja dibuat dan dihadirkan dan disusun untuk mencapai bentuk rupa ya. Nah, sebagai usaha untuk memberikan rasa tertentu pada permukaan bidang pada perwajahan, bentuk pada karya seni rupa secara nyata ataupun semu. Tekstur dapat disebut juga sebagai unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil ya. Taktil itu artinya kalau kita meraba sesuatu ya, itu bisa dirasakan ya. Oh ini ya kasar. Oh ini halus, itu taktil maksudnya. Dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Yaitu secara definisi aja sih, tapi mungkin teman-teman secara pemikiran sudah paham tekstur seperti ini nih. Ya kurang lebihnya definisi dari tekstur seperti itu ya, tapi tekstur sendiri itu dibedakan dua ya, jadi ada yang asli dan buatan ya. Di sini sudah disampaikan ya. Kalau yang asli itu biasanya ada ketinggian, bisa diraba rata apa enggak. Kemudiannya kalau yang buatan itu, ya, contohnya ya, kesan permukaan yang timbul pada suatu bidang karena unsur garis atau ini ya, warna, ruang, terang, gelap dan sebagainya. Itu kalau yang buatan. Kalau yang buatan kurang lebihnya seperti itu. Oke. Selanjutnya demo enggak nih? Ada yang mau mendemokan mungkin? Biar tidak saya terus yang mendemokan. Apa mau langsung tugas? Mau tugas lagi enggak? Demo dulu. Demo dulu, Pak. Demonstrasi dulu ya. Oke. Mas Reno mau mendemokan atau temannya yang lain? Barangkali. Silakan teman-teman, ada yang mau mendemokan tidak? Tidak, saya juga nggak apa-apa, Pak. Oke Ini ya. dipresentasikan, Pak. Gimana? Ini presentasikan ya. Oh, ya kalau semisal teman-teman ada yang mau mendemonstrasikan penerapan material dan tekstur, boleh. Saya sangat membolehkan. Ada yang mau bantu saya? Ya boleh, Pak. Izin untuk presentasikan, Pak. Oh, silakan ya, silakan. Oh, ini sudah terlihat. Oke, teman-teman, ini kita saksikan ya, Mas Reno melakukan aksinya. Silakan Mas, dimulai aja. Oh ya, ini sudah terlihat ya, Pak? Sudah Mas. Oh ya. Ya misalkan bikin ini, misalkan papan gitu ya. Ini contohkan saya bikin papan.
Misalkan pertama siapkan dulu sih ininya apa untuk gambar teksturnya. Nah, misalkan di sini saya sudah siapkan. Pertama mungkin biar lebih mudah untuk menambahkan tekstur, kita bisa arah atur bagian bawahnya ini. Untuk editor type-nya itu pilih yang bagian shader editor. Di sini akan tampil properties setting untuk material dari objek yang kita pilih. Misalkan ini kan pilih cube yang ini, kita bisa tambahkan ini. Add tekstur, image tekstur. Nanti pilih open, pilih tekstur. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tekstur. Misalkan ini plywood itu kayu ya. Nanti di bagian color kita sambungan ke objeknya. Ini kan settingan untuk objek. Nah, untuk melihat hasilnya bisa lihat di bagian viewport shading. Agak berat sih. Nah, seperti ini. Ini untuk pembuatan tekstur sederhananya seperti ini. Oke ya. Cukup berarti Mas Reno? Iya. Oke. Terima kasih ya Mas Reno ya. Tepuk tangan mungkin teman-teman untuk Mas Reno sudah membantu saya. Terima kasih ya Mas Reno sudah presentasi ini. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Timnya berapa Mas? Timnya 171 nih. Ya oke. Sip Mas. Saya kasih ini ya Pak. Ini kemarin saya dapat website untuk download tekstur gratis. Mungkin teman-teman bisa download di situ. Sebentar saya kirim di lihat chat ya. Chat boleh. Silakan. Di chat itu ada contoh tekstur yang saya pakai. Gratis ya? Ya gratis Pak. Gratis ya. Oke. Saya lihat dulu ya Mas ya. Kayaknya menarik nih. Saya baru pernah lihat yang ini. Texture Heaven ya. Baik. Ini. Oh iya. Oke. Ini kayaknya full ya. Full gratis ya. Iya Pak. Full Pak. Full gratis ya. Mau yang gambarnya yang paling istilahnya apa ya? Resolusi yang tinggi itu juga gratis ya Mas ya? Iya Pak, gratis. Oke. Baik, makasih Mas Reno. Ya, sama-sama Pak. Jadi gini, saya apresiasi Mas Reno ini mungkin sudah mempelajari terlebih dahulu ya. Ini yang menjadi harapan ya, harapan untuk yang lain. Jadi ya yang namanya mahasiswa itu kita harus eksplorasi, belajar, banyak membaca ya. Membaca tidak artinya tidak hanya membaca secara ini ya. Kita baca buku gitu tidak. Tapi kita menonton, melakukan sesuatu yang ada nilai, ada value-nya ya untuk diri kita sendiri itu kita sebut membaca ya. Kita misalkan jalan-jalan kemana itu juga menjadi suatu menambah wawasan ya jelas, menambah wawasan. Jadi seperti itu. Misalkan saya terlalu lama di Indonesia nih, suatu saat saya ke Jepang atau ke Inggris atau ke Eropa di
misalkan di Jerman atau di Belanda, di Prancis, pasti akan menemukan kultur yang berbeda-beda ya. Nah, di situ kita akan ada sesuatu yang namanya belajar. Selama ini saya tinggal di Indonesia, mungkin dengan segala dinamika, dengan segala kemajuannya di Indonesia seperti itu. Ketika saya di luar negeri, mungkin di luar negeri sudah maju, tapi secara penataan, secara attitude, secara ininya lebih berbeda lagi. Nah, itu menjadi suatu pembelajaran ya. Kita juga membaca tanda-tanda alam atau tanda-tanda yang lebih nyata. Oh iya, kira-kira kalau di sini nih bisa lebih rapi, kenapa lebih tertata, itu apa? Itu yang menjadi pelajarannya. Jadi apa makna belajar ya, itu tadi kita belajar tidak dari satu sumber ya, tentunya bisa dari banyak sumber. Oke, baik. Mungkin saya sedikit melengkapi apa yang disampaikan Mas Reno ya tadi. Saya sedikit melengkapi apa yang sudah disampaikan Mas Reno. Saya boleh share screen ya, teman-teman? Ya Pak, silahkan. Oke. Oke, saya share. Gini Mas, tadi yang disampaikan Mas Reno sudah cukup baik. Cuman ada beberapa yang memang yang disampaikan memang mungkin kurang sedikit tepat ya. Terutama tadi itu sebetulnya yang disampaikan Mas Reno itu terkait dengan material saja, karena tekstur sendiri ada yang berbeda ya di dalam tersebut. Tapi nggak apa-apa, itu udah menurut saya udah cukup bagus, udah lumayan banget. Oke, di sini terlihat ya objek sebuah pintu ya. Ya, terlihat Pak. Terlihat ya, ini pintu, objek ini 3 dimensi ya. Yang di bawah ini namanya plane ya. Kalau kita kontrol A, itu ada mesh, kemudian plane ya. Nah itu plane. Tapi kita sudah tidak membahas cara pembuatan objek ya. Kita bahas ke tekstur ataupun material. Oke, di sini sebuah objek 3 dimensi berupa pintu yang belum ada material maupun teksturnya. Ya, bagaimana caranya supaya dia bermaterial? Ya, di objek ini ketika kita akan menambah sebuah material, nah itu kita tinggal klik ya di papan sebelah kanan ini ada pen material properties ya, kita tambahkan aja new seperti ini ya. Kemudian kita ke shading, nah kita angkat sedikit ini, terus kita scroll. Oke ya, base colornya dia apa warnanya? Bukan putih sebetulnya. Nah, kita rubah biru misalkan. Ini nanti kelihatan. Nah, ini untuk viewpoint aja sih sebetulnya. Viewpoint ini bertujuan untuk melihat ya keadaan aslinya. Kalau ini keadaan secara pemodelannya ya. Ini ataupun yang ini. Nah, kalau ini biasanya kita bisa melihat cahayanya. Kalau ini viewpoint yang lebih real. Nah, realnya kalau di luar ruangan seperti apa, kalau yang ini di dalam ruangan. Ada bayangannya ya, ini cahayanya ada 2. Ya, kita bisa tambahkan, bisa kurangi untuk cahaya itu sendiri. Nah, ini juga material ya. Ya, katakan cat warna biru lah. Walaupun dia tidak bertekstur, tapi ini sudah bermaterial. Oke. Baik ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut dulu aja lah ya. Oke, kita di sini nanti tambahkan yang namanya image.
image-nya, saya sudah mendownloadnya itu dari texture.com ya. Nanti teman-teman bisa searching di situ, banyak material. Cuman semakin tinggi resolusinya kita harus berbayar. Tapi kalau resolusi yang masih rendah, itu kita masih bisa ambil secara gratis. Jadi nanti teman-teman bisa download lah, explore di situ ya, texture.com. Coba-coba aja sih nanti. Oke ya, kita sambungkan ini dengan base color. Tekstur ini, image tekstur ini disambungkan dengan nah ini karena sudah tersambung ya, berubah, maka warnanya menjadi hitam ya, karena belum ada material yang barunya. Ya kita tambahkan aja. Saya sudah download di sini. Floor. Sorry, harusnya wood ya. Kita ganti aja, pakainya yang wood. Kita tambahkan yang wood. Masa wood. Nah ini kan sudah berbentuk ya, kayu gitu. Nah, kayu ini kok kayaknya ya sudah berbentuk ya, pintu kayu gitu. Oke. Selanjutnya kita mau coba lagi ke material di plan ya, atau lantainya nanti kita buat supaya ada materialnya dan bertekstur. Kalau ini pintunya belum bertekstur ya, baru berupa material kayu gitu. Nah, di sini kita tambahkan sebuah material ini. Nah, di sini kita add image lagi, tekstur ini, kemudian new, open, kemudian cari yang blur ya. Nah, kok belum disambungkan ini ya. Saya zoom dulu. Ya, color dengan base color. Terlihat ya. Sudah berubah ya lantainya ya, terlihat nggak? Iya, sudah Pak. Sudah ya. Oke. Teksturnya apakah masih rata untuk lantainya? Masih rata, Pak. Masih rata ya? Ya, jadi ini masih flat ya. Seperti belum ada ininya ya. Nah, bagaimana caranya supaya lebih real ya? Biar ini kan materialnya gambar banget nih, supaya material ini ada seperti batu betulan, itu seperti apa caranya? Ya identik lah, minimal identik. Oh ya, ini batu-batu nih. Terus juga ini kan semennya itu kayaknya lebih tinggi ya, perekatnya ini, perekat semennya lebih tinggi ya. Gimana caranya supaya terlihat seperti, kalau misalkan teman-teman di rumah itu ada keramik, antar keramik itu yang sambungannya kan lebih rendah ya, lebih rendah di bawahnya biasanya, jadi lebih rendah daripada keramiknya sendiri. Ya ini nanti kita coba semennya ini lebih rendah daripada batu-batuannya. Baik. Di sini teman-teman nanti menambahkan dari file, edit, kemudian preference ya. Nah, nanti teman-teman di sini kan ada add-on. Nah, di sini searching aja, namanya Wrangler. Ini dicentang ya, seperti ini ya. Dicentang, setelah dicentang, kemudian tutup aja. Nah, kita kembali ke shadingnya ya. Di sini ini namanya shading ya. Shadingnya, lalu kemudian kita Ctrl T. Maaf, ini diseleksi dulu ya. BSDF-nya ya, Ctrl T.
Oke. Kita hapus image yang lama ini, hapus saja. Oke, kita tambahin lagi ya. Floor-nya, floor. Nah, ini dikembalikan ke base color-nya. Ini di delete aja sih. Oh iya, soalnya kan tagihannya naik tinggi banget Mbak. Itu saya agak berat sih, soalnya kan mandiri. Makanya saya enggak. Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kan masih belum ya. Kita tambahkan, kita add yang namanya bump. Oh gitu. Ini bump ya. Nah, bumpnya nanti ini otomatis ya untuk yang tekstur mapping sama teks koordinat ya. Ya sementara gitu aja sih. Jangan diapa-apain. Kemudian kita sambungkan ya, ini color-nya dengan height. Oke, ini sudah nyambung ya, color dengan height, biar lebih kelihatan. Color dengan height, kemudian normal dengan normal ya, yang ada di sini. Oke, ini sudah beda ya. Coba teman-teman bisa lihat nggak? Berbeda nggak? Berbeda ya? Ya beda Pak. Beda ya, oke. Berbeda ya. Oke, beda. Ini beda. Ini kayaknya antara batu-batu dan perekatnya atau semennya itu masih ini ya, masih tingginya kayaknya masih sejajar gitu ya. Ya supaya ini sih kita bisa sih, tapi kita modifikasi strength-nya dulu ya. Strength-nya kita bisa modifikasi ya, biar lebih kelihatan nyata sih. Selain ini. Oke. Kemudian kita klik invert. Nah, ini kan sudah lebih kelihatan lebih rendah ya. Sepertinya kan tidak. Nah, ini sudah jauh lebih real, ya enggak? Ya kurang lebih seperti itu kalau untuk floor-nya ya. Namanya siapa? Oke. Beda ya, tentunya ini berbeda. Kalau seperti ini viewpoint-nya tidak begitu, ini viewport shading ya, tidak berpengaruh ya. Kalau yang viewportnya seperti indoor ini lebih terlihat real, realistik. Nah kemudian tekstur kayunya nih kayaknya kok apa ya, masih kayak gini banget ya. Ya kita tinggal tambahkan aja yang tadi. Kita Ctrl T di ini, kita seleksi dulu atau klik ya di BSDF-nya ini, prinsipal BSDF-nya, klik, kemudian Ctrl T, maka akan muncul ini di X aja yang image texture yang bawaan dengan mapping. Nah kemudian sama kita kayaknya nggak, kalau untuk ini tidak perlu menambahkan bump sebetulnya. Tapi kalau teman-teman pengen mau menambahkan bump juga bisa sih. Ya kita tambahkan aja lah biar lebih bertekstur ya. Cuma nanti kadang-kadang nggak pas, tapi tergantung ini juga sih. Karena ini kayu mungkin kalau teman-teman biar ada serat kayunya itu biar terlihat juga bisa. Kita tambahkan add such bump.
Oke, kemudian color dengan height lagi ya. Color dengan height, kemudian normal dengan normal lagi. Nah ini kan kayu tapi kayak bukan kayu ya, terlalu seperti ini. Nah ini tinggal kita mainkan aja sih di ini, di strength-nya. Sedikit aja tambahkan ya, biar kelihatan bertekstur. Ini kan sudah ada. Ini kayaknya tidak perlu di. Ya boleh sih, kalau ini distance. Kalau teman-teman pengen lebih bertekstur sedikit antar permukaannya bisa di. Oke ya. Kemudian misal supaya ada apa ya, teksturnya lebih bervariasi, nanti scale-nya tinggal bisa ditambah ya, misalkan kita ambil 5 ya. Scale itu yang ada di ini mapping-nya 5 juga. Ini ada ininya ya, ada kalau di dalam kayu itu kan ada karena kayu bentuknya cenderung membulat seperti ini ya, bundar itu, jadi ada misalkan seratnya, jadi serat-serat ini terlihat ya, kan kayu papan itu kan dari lapisan ya, bukan kayu gelondongan terus langsung dijadiin pintu, bukan, tapi papan dijadiin pohon, dari pohon ditebang dijadikan papan, kemudian di ini. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada bayangan. Oke. Cukup realistik ya, sudah ya. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Pak, izin bertanya. Silakan Mas. Untuk BAM itu berarti semua tekstur, misalkan tekstur yang ada apa namanya, yang bertekstur gitu ya, misalkan kayak batu, lantai itu, ataupun mungkin genting, ataupun mungkin kain ya, itu kan ada polanya gitu Pak. Itu bisa pakai BAM semua Pak? Iya, jadi kita menggunakan BAM untuk menambahkan teksturnya Mas. Oh iya, jadi bisa, efeknya itu bisa untuk semua tekstur berarti ya Pak? Bisa Mas. Oh iya, terima kasih. Nah nanti kita tinggal ini nih di strength-nya ya, strength-nya itu mau dikuatkan atau mau diturunkan ya, di sini kita bisa mainkan. Intinya seperti itu. Kalau untuk invert untuk membalik ya, misalkan ada 2 objek di sini, nanti mana nih yang jadi ini, kalau di invert kan lebih rata. Gitu Mas Reno. Silakan, barangkali ada yang mau menanyakan lagi. Bisa dikembangkan lagi ya, sesuai dengan fungsi dari programnya itu masing-masing. Yang perempuan, yang putri, kayaknya belum ada suaranya. Silakan, barangkali ada yang lain. Mungkin yang mbak-mbak atau ya kalau mas-mas lagi mau bertanya juga nggak apa-apa. Yang perempuan kayaknya nggak ada suaranya. Belum pada sarapan ya. Mungkin ada yang ini loh, prinsipnya kalau kita kuliah ya,
Beda ya dengan waktu kita SMA ya. Kalau kita SMA kan dulu materi kita diberikan oleh guru ya. Kalau kuliah kita lebih diarahkan, tapi teman-teman bisa belajar sendiri dari materi-materi yang ada atau dari apapun yang bisa dieksplorasi. Jadi teman-teman dituntut punya wawasan yang lebih luas. Boleh belajar dengan teman-temannya mungkin yang lebih mahir juga boleh. Terus begini, grup WA itu boleh untuk sharing ya, kita asik-asik aja kok untuk sharing apapun lah. Misalkan teman-teman ada yang mau menyampaikan, oh saya menemukan plugin ini loh untuk membuat objek 3 dimensi. Ya, itu kan nanti jadi referensi buat teman-teman yang lain. Oh, saya ada referensi dari Mas ini nih. Jadi kita semakin luas pengetahuannya kalau berbagi satu sama lain. Gitu, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Ini adalah bagian-bagian juga ya dari problem dan komposisi. Jadi memang awalnya datanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini ada contoh. Ini adalah diibaratkan belum ada ya. Baik, kalau belum ada saya selesaikan presentasinya dulu, saya berhentikan. Oke, saya tutup kalendernya dulu. Saya share lagi tapi oke, saya share screen lagi. Terlihat ya, Mas Mbak. Tadi Mas Reno menyampaikan bahwa tekstur Heaven juga bisa digunakan. Ini gratis ya, tidak perlu ini ya. 3D model Heaven juga kita explore ya. Ini salah satu contohnya ya. Misalkan kita mau membuat tapi ini biasanya berbayar nih seperti ini. Misalkan ini Google-nya saya kelihatan nggak? Iya, kelihatan Pak. Terlihat ya Google saya ya. Misalkan kita ini terkait dengan konsep pemodelan, teman-teman sudah paham lah ya. Misalkan teman-teman mau membuat objek sebuah gedung, rumah, kemudian di dalamnya harus ada properti dan sebagainya macam. Nanti teman-teman ini ada 3D model free3d.com, dilihat di dalamnya kan ada banyak ya. Contohnya ini nih, ada hidran, lampu mobil pun ada. Kelihatan nggak ini objek-objeknya? Terlihat ya? Halo? Iya, terlihat Pak. Oke. Pohon juga ada ya, pohon, robot, jok mobil, ada semua ini. Jadi nanti teman-teman, ya ini ada yang berbayar, ada yang gratis ya, tergantung. Nanti teman-teman bisa searching aja sih. Terutama yang support dengan tools ya, misalkan ada yang menggunakan Blender atau 3D Max, bisa yang jelas yang ekstensi filenya support dengan tools masing-masing. Nah, teman-teman tinggal nanti menambah-nambah. Nih kan banyak macamnya. Ada Blender, VFX model, Cinema 4D model, kemudian ada 3D Max model, Maya model, Object model, Right,
animated model, low poly model ya banyak sih. Yang free ada, yang premium ada. Teman-teman bisa lihat. Ya mungkin teman-teman yang kemarin mengerjakan tugasnya download dari sini ya, jadi nggak punya pengalaman ya membentuk objek ya. Tapi yang jelas kalau mau ya tadi bukan tadi ya. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa kalau membuat objek kan kita harus memakan waktu yang lama ya, harus seperti ini, wah ribet. Ya kalau kita mau menggunakan yang sudah ada di sini, tapi kita juga harus melihat ya apakah ada hak ciptanya. Nah itu harus diperhatikan. Oke. Mungkin teman-teman nanti di sini bisa jadi ada yang jadi animator atau jadi mungkin ini ya wirausaha. Sekarang kan banyak nih apa ya membuat video untuk wedding ya. Mungkin weddingnya yang lebih keren, misalkan temanya superhero misalkan. Tapi ada keluar apinya, ada keluar apa itu bisa. Propertinya, misalkan kita propertinya tambahkan api ya, fire. Ini kan banyak fire hydrant, banyak sekali. Ada senjata juga. Ada explosion ledakan juga ada. Ya tergantung free, ada yang berbayar, ada yang gratis. Karakter juga ada. Karakter. Nah, misal teman-teman nanti ini sedikit ya gambaran. Mungkin teman-teman bekerja di misalkan di pusat laboratorium forensik ya, atau puslapfor misalkan. Nah, teman-teman dituntut untuk membuat reka adegan menggunakan objek 3 dimensi. Nah, teman-teman bisa menggunakan objek-objek di sini untuk ya tentunya nanti gerakan-gerakannya kan teman-teman bisa atur dengan untuk animasinya ya, dengan coding atau dengan tools ya, seperti itu. Ini banyak nih ya, jelas. Ada pesawat, ada furnitur juga ada ya, biasanya furnitur. Misalkan teman-teman mau nambahin kursi, nambahin pintu juga ada. Ini biasanya sudah ada teksturnya, sudah ada. Ini Blender supportnya. Kita lihat ya. Bisa kantor. Misalkan teman-teman bekerja di desain interior misalnya, ya juga bisa menggunakan ini ya. Tentunya di situ untuk gambar sendiri biasanya gambarnya aja dinilai jutaan ya. Misalkan gambar gedung ya, itu nilainya jutaan. Misalkan teman-teman ada kantor yang memesan gambar ke teman-teman atau melalui vendor, tapi teman-teman yang mengerjakan, nanti teman-teman bisa tambahkan properti. Oh ya, kursinya seperti ini, kursinya nanti seperti ini, mejanya seperti ini, lampunya kira-kira seperti ini, terus lampunya kalau dinyalakan kira-kira seperti apa. Nah itu nice lah, saya rasa keren kalau teman-teman menguasai itu. Oke. Baik ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Banyak ya.
banyak yang gratis kok. Banyak yang gratis. Kan. Oh ini lompatnya kayak Apple. Oh yang ini. Panjang ya. Ini juga sama. Kalau misalkan kita mau cari yang apa nih banyak nih, ada brick ground, fabric floor, brick ya, batu-bata, nature juga ada, metal. Jadi gitu untuk perkuliahan kali ini. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Gimana teman-teman? Dicukupkan? Halo? Ya boleh Pak. Boleh. Oke ya. Kita kan tadi sudah membahas ya antara tekstur dan material, perbedaan, terus juga saya demonstrasikan ya, jadi lebih real ya. Kalau saya demonstrasi seperti tadi, teman-teman semakin paham atau tidak? Bedanya di mana ya? Atau jangan-jangan ada yang belum paham? Silahkan Mas. Ini nanti videonya di ke YouTube lagi atau enggak Pak? Oh iya Mas, jangan lupa ya, like, komen, like, comment, and subscribe ya. Terus dislike jangan. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Bisa diputar ulang. Ya, kita juga memfasilitasi untuk teman-teman yang tidak bisa kuliah ya. Tidak bisa kuliah secara sinkron, artinya tidak real time. Mereka tetap boleh presensi, boleh sinkron. Silakan nanti. Oke, jadi gitu. Yang lain barangkali mau tanya-tanya. Masuk suaranya ya? Ini ke cancel. Kalau pencet. Oke. Saya rasa saya cukupkan untuk perkuliahan. Ini nggak ada yang tanya lagi nih. Saya cukupkan aja ya. Nanti teman-teman belajar lagi aja. Bisa lewat video, materi juga saya upload ke LMS ITTP tentunya. Baik ya, perkuliahan. Minggu depan materinya apa ya Pak? Materinya apa ya? Pekan depan ya maksudnya. Iya. Oke. Kita lihat di LMS. Ini enggak saya share screen ya, saya share screen ya. LMS ya. Teman-teman lihat peta program pembelajaran ya. Di sini kan ada, kita sudah mempelajari metode pemodelan dengan Blender.
Ya, kemudian sekarang kan penerapan material dan tekstur. Nah, nanti kita melakukan ini pengaturan cahaya dan penataan kamera terhadap objek 3D. Di situ nanti teman-teman banyak belajar sih, banyak belajar tentang pencahayaan, tentang kamera juga. Seperti itu kurang lebihnya, nanti teman-teman bisa pelajari lah. Cukup ya, Mas Reno? Iya, Pak. Yang lain mau bertanya? Silakan. Atau ini jangan-jangan yang kuliah cuma Mas Reno ya? Yang lain? Ya, yang lain nanti baca materi lah kalau sekarang belum paham. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan, Mas. Untuk yang tadi nilai kuis yang pengumpulan 3D objek itu Pak, untuk kesamaan itu yang berkurang nilainya apakah hanya yang meniru atau yang juga memberikan Pak? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya, jadi yang dua-duanya saya nanti akan ya gini, teman-teman nanti silakan di japri aja sih mana yang ngopi, mana yang enggak. Oke ya, gitu ya. Terkait dengan ini. Ya, baik Pak. Mungkin next lebih rumit. Teman-teman mau download, mau copy nggak apa-apa. Tapi kan kuis yang sebelumnya itu kan berkaitan dengan pokok bahasan ya. Jadi kuis yang berkaitan dengan pokok bahasan, tugas yang berkaitan dengan pokok bahasan itu jangan melakukan plagiasi atau pengkopian ya. Tapi kalau teman-teman misalkan nih saat ini membahas kepencahayaan, ya objeknya mau ngopi punya siapapun itu nggak masalah karena kita fokusnya ke pencahayaan. Di pencahayaan kan mau pakai objeknya siapapun juga. Yang dibahas bukan objeknya tapi lebih ke pencahayaan. Ya, contoh nih tekstur kayak tadi, itu pintunya mau pakai punya siapapun ya bebas, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam pokok bahasan yang sama dengan tugas, misalkan nih saya ada tugas nih bikin pintu ya seperti tadi dengan teksturnya misalkan besi. Nah saya ngopi nih besi punya temennya kopi, wah sama. Ya tentunya kan kita harapannya kan gini, kuliah itu untuk menghasilkan ini ya pemikiran ataupun ide-ide kreatif ya. Jadi kita dituntut untuk eksplorasi, belajar dan banyak menggali ya, membaca tanda-tanda lah terutama. Ya, tujuannya apa supaya berkembang ya. Kalau berkembang kan semakin luas dan semakin banyak. Gitu. Ya, jadi tadi terkait dengan yang mengcopy punya teman, ya, mengaku saja japri ke saya kalau mengaku saja. Oke ya, baik ya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Mas Rizky sudah bertanya. Yang lain silakan. Atau mau dicukupkan? Cukup Pak. Mbak cukup nggak Mbak? Mbaknya kayaknya cukup Pak. Sambil pada masak nih ya, mau makan siang. Oke ya, kalau cukup saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Saya cukupkan, saya tutup.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.